Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melaporkan praktikum anatomi dan fisiologi, pembedahan pada hewan vertebrata dan invertebrata, mengenai sistem respirasi atau pernapasan. Anggotanya terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Imelian Zahara. Yang kedua, Lisna Suci Ramadhani. Yang ketiga, Nabila Farnisa. Dan yang keempat, Agus Setiabudi. Berikut adalah alat dan bahan. Adapun alat yang diperlukan antara lain sarung tangan, pinset, talenan, pisau dapur, gunting, pisau karter, dan sumpit. Bahan yang diperlukan 1 ekor ikan nila dan 1 ekor cumi-cumi. Langsung saja kita masuk ke dalam cara pembedahannya. Pembedahan dilakukan dari tengah punggung, diiris perlahan hingga ke anus. Kemudian dari anus diiris perlahan hingga ke operkulum. Begitu juga pada tengah punggung diiris perlahan hingga ke operkulum. Untuk pengamatan pada bagian respirasi, pada bagian yang ditunjukkan merupakan insang. Insang merupakan organ respirasi pada ikan. Insang terdiri dari lembar-lembar insang. Ada banyak lembaran pada insang. Bagian yang berwarna putih melengkung disebut arcus branchialis atau tulang insang. Berfungsi sebagai tempat menempelnya lembar-lembar insang. Bagian yang berwarna merah disebut Gillrieger yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Selanjutnya, sistem sirkulasi pada ikan. Sistem sirkulasi pada ikan merupakan sistem sirkulasi tunggal karena darah beredar hanya 1 kali melalui jantung. Jantung ikan hanya terisi darah yang tidak mengandung oksigen. Kemudian darah tersebut dipompa menuju insang untuk diisi oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Jantung hanya memiliki 2 ruang, yaitu atrium dan ventricle. Atrium yaitu ruang yang berada pada jantung, yang berwarna gelap karena memiliki dinding yang tipis dan berfungsi menyalurkan darah ke ventricle. Sedangkan ventricle yaitu ruang pada jantung yang berwarna terang karena berdinding tebal yang berfungsi untuk menerima darah dari atrium lalu dipompa menuju insang melalui conus arteriosus. Kemudian yang berwarna putih pada jantung ikan disebut bulbus arteriosus yang berfungsi mengurangi tekanan nadi yang dihasilkan ventricle untuk menghindari kerusakan pada ikan yang berdinding tipis. Conus arteriosus memiliki banyak kantung dan otot, sedangkan bulbus arteriosus tidak memiliki kantong. Bisa kita lihat, cumi-cumi memiliki 10 lengan. 4 pasang diantaranya adalah pasangan lengan terpanjang yang disebut sebagai tentakel. Pada bagian lengan dan tentakel ada yang namanya batil isap. Batil isap berfungsi pada proses pemangsa, yaitu untuk memperkuat melekatnya mangsa yang diperoleh cumi-cumi. Kemudian,
Cumi-cumi memiliki sepasang mata dan organ yang bernama sifon, merupakan corong berotot yang berfungsi sebagai kemudi. Jika cumi-cumi ingin bergerak ke belakang, sifon akan menyemburkan air ke arah depan, sehingga tubuhnya bertolak belakang. Selain itu, sifon tempat keluarnya tinta yang berfungsi melindungi cumi-cumi. Selanjutnya, kita lihat pada bagian mulut cumi. Di dalam mulut cumi terdapat dua rahang yang bentuknya seperti paruh burung, yang berfungsi untuk merobek makanan menjadi bagian yang kecil lagi agar dapat ditelan. Kemudian, ini bagian mantel dan sirip cumi. Sirip berfungsi sebagai alat untuk gerakan maju ke depan. Nah, yang terakhir, kita akan mengamati organ-organ dalam pada cumi. Maka kita akan lakukan pembedahan. Setelah melakukan pembedahan, kita menemukan insang yang berfungsi sebagai alat pernapasan, proses pertukaran gas secara difusi. Selanjutnya ada saluran pencernaan dan hati. Kemudian yang terlihat bagian keemasan insap kandung tinta. Kemudian juga dapat teramati bagian rektum, jantung, sikum, dan organ pencernaan lainnya, serta bagian semi-halfasikal yang menandakan bahwa cumi-cumi tersebut jantan. Selain itu ditandai juga dengan adanya cairan berwarna putih susu yang terdapat pada bagian bawah. Selanjutnya adalah rectator muscle, yang itu otot yang berfungsi mengatur kontraksi sifon. Dan yang terakhir adalah bagian pen sebagai penyangga bagian badan cumi-cumi. Demikian hasil pengamatan cumi-cumi. Wassalamualaikum.